Pemirsa, senang berjumpa lagi dengan Anda dalam special interview bersama saya, Claudius Bukan. Di era Donald Trump, Islam seakan dipinggirkan. Bagaimana di era Joe Biden nantinya? Bagaimana umat Islam memaknai komitmen Joe Biden terhadap dunia Islam? Bagaimana umat Islam Indonesia meneguhkan semangat rahmatan lil alamin dalam konteks kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam konteks kehidupan global? Saya ajak Anda berbincang dengan salah satu intelektual muda Islam yang kini menjadi dosen di Universitas Monash Australia dan Rois Surya Nahdlatul Ulama di Australia dan Selandia Baru, Nadirsa Hossein yang akrab dipanggil Gus Nadir. Gus Nadir, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Bang Claudius, kehormatan buat saya diundang di acara ini. Terima kasih, sehat Gus? Alhamdulillah. Meskipun Melbourne ini baru keluar dari lockdown ya, kita kena lockdown cukup lama, tapi so far so good, alhamdulillah. Sempat ke Indonesia terakhir kapan, Gus? Wah, awal tahun ya, saya ke Indonesia tahun 2020 sebelum border ditutup dan kena lockdown. Jadi sudah lama juga ini tidak makan masakan Padang. Udah kangen Indonesia ya. Gus sudah berapa tahun di Australia, Gus? Saya sejak tahun 97, Bang. Itu ceritanya bagaimana sampai memilih menetap di Australia? Ya, awalnya saya kuliah, saya meneruskan kuliah selepas tamat S1, saya meneruskan kuliah S2 dan S3. Tapi kemudian saya berpikir, kenapa kok banyak sekali intelektual Indonesia selesai sekolah, kembali ke tanah air, sementara kita membutuhkan juga sumbangsi para intelektual Indonesia di kancah global. Kemudian lewat publikasi-publikasi tulisan ilmiah saya di jurnal internasional dan juga network yang ada, kemudian saya mendapat tawaran untuk mengajar dan saya bilang ya dicoba saja dulu lah gitu. Dengan segala dinamikanya, ternyata ya alhamdulillah bisa berkontribusi di panggung akademik internasional. Itu lazimnya orang bersekolah di Mesir ya untuk kuliah agama, tapi Gus Nadir memilih Australia, itu pertimbangannya apa? Ya jadi saya sekuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Syariah. Abah saya kebetulan juga seorang profesor dan kiai, dan kemudian abah saya sendiri alumni Kairo, alumni Mesir, dan beliau menganggap bahwa saya sudah menguasai keilmuan klasik keislaman yang sehingga tidak perlu lagi ke Kairo. Yang diperlukan itu adalah justru penguatan metodologi dan juga pengembangan wawasan, dan itu kemudian diarahkan beliau untuk ke Australia. Jadi menguasai teks keagamaan, pada saat yang sama juga bisa menguasai metodologi dan wawasan global. Saya kira itu yang dibutuhkan, dan strategi dan arahan beliau, almarhum abah saya ternyata cukup baik dan saya ikuti. Itu wawasan apa yang Gus Nadir peroleh selama bertahun-tahun tinggal di Australia dalam konteks bagaimana Barat itu memandang Islam ya? Ya, jadi disitulah dibutuhkan sebetulnya seorang yang menguasai pemahaman keislaman klasik dengan baik, tapi juga bisa melakukan engagement, pertukaran ide, gagasan dengan orang-orang Barat yang punya pemahaman berbeda tentang Islam. Jadi ada dialog di sana, ada pertukaran ide, dan ada kesempatan untuk saling belajar, saling memahami. Dan ini menjadi sangat krusial dalam kondisi dunia saat ini, di mana ada kesalahpahaman orang Barat terhadap Islam, sebagaimana juga banyak kesalahpahaman orang Islam terhadap dunia Barat sendiri. Jadi perlu ada semacam yang menjembatani dua tradisi berbeda ini, demi kemudian untuk menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, juga bagaimana kita bisa menjaga perdamaian dunia, Bang. Itu dalam konteks Australia dan Selandia Baru, bentuk kesalahpahaman terhadap Islam itu bisa dikonkretkan, Gus?
Ya, misalnya yang paling sering menjadi sorotan masyarakat di sini dan juga para mahasiswa saya, yaitu masalah status dan posisi perempuan misalnya. Mereka menganggap bahwa perempuan dalam dunia Islam itu hanyalah warga negara kelas 2. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan kita menjelaskan bahwa Islam di Saudi Arabia, Islam di Timur Tengah, dengan Islam di Indonesia itu ada perbedaan-perbedaan dalam prakteknya. Meskipun secara akidah, secara teologi sama, tetapi dalam praktek dan ekspresi keberagaman itu berbeda. Nah, mereka cenderung menyamaratakan itu semua, sehingga kemudian mereka sukar memahami kenapa Islam seolah-olah membuat perempuan dalam posisi yang tidak bebas bergerak, tidak bebas berkreasi, dan itu tentu membutuhkan penjelasan. Dan tradisi Islam Indonesia saya kira menjadi salah satu jawaban terhadap kesalahpahaman itu, sehingga kita bisa ikut membantu meluruskan, Bang. Ya, itu kalau dalam konteks akidah kan memang agak susah diperdebatkan ya untuk titik temu ya. Tapi mungkin dalam konteks praksis dalam kehidupan sehari-hari, apakah Gus Nadir dan teman-teman di sana itu merasa penerimaan masyarakat lokalnya cukup tinggi atau ada penolakan? Ya, saya kira semua pihak itu cenderung untuk takut atau khawatir terhadap hal-hal yang tidak mereka kuasai. Jadi kalau mereka itu tidak paham tentang sesuatu apapun itu, maka akan cenderung untuk menghindar dan cenderung untuk salah paham. Dan saya melihat bahwa masyarakat Australia maupun di Selandia Baru ada orang-orang yang memang terbuka, ada yang memang juga tertutup. Jadi ada satu penelitian yang menarik bahwa mereka yang bergaul dengan kalangan Muslim, apakah itu di sekolah atau di tetangga gitu ya, atau di kolega tempat kerja, itu biasanya cenderung lebih terbuka dan lebih baik kepada sesama Muslim karena mereka sudah bergaul. Tapi mereka yang tinggal di pedalaman, di kota-kota terpencil, atau orang-orang tua yang dulu terlibat dalam peperangan, misalnya konflik-konflik di belahan dunia lainnya, itu cenderung negatif memandang orang-orang Islam. Nah, generasi sekarang dengan akses informasi yang luar biasa, saya kira mereka sudah mulai banyak yang memahami mengenai Islam, dan ini menjadi hal yang sangat penting karena tentu saja seperti saya bilang tadi, kita harus saling belajar, saling memahami. Pertanyaannya, apakah kemudian orang Islam juga bisa membuka diri terhadap akses informasi mengenai perilaku orang-orang Barat yang mungkin berbeda dengan kita? Nah, ini juga menjadi pertanyaan tersendiri tentu, Bang. Ya. Sebagai pengurus NU di sana, apakah ada langkah-langkah konkret supaya mendekatkan secara fisik orang Indonesia di sana dan orang lokal, Pak? Ya, jadi misalnya kami menjelaskan kepada otoritas di sini, baik itu ke kepolisian maupun pemerintah, bahwa tidak ada persoalan yang sangat krusial antara apa yang kita sebut sebagai peradaban Barat dengan peradaban Islam. Karena cara berpikir kebanyakan mereka adalah mengikuti ide the clash of civilization, adanya benturan budaya oleh Profesor Samuel Huntington itu. Nah, maka tugas kita adalah menjelaskan bahwa secara konkret tidak ada sebetulnya titik-titik pertempuran atau benturan antara budaya Barat dengan budaya Islam, di mana sepanjang sejarah namanya budaya itu sangat dinamis. Kita bahkan sudah tidak tahu lagi, Bang, misalnya ini baju koko yang saya pakai ini betul-betul baju Islam atau tidak. Kerahnya itu dari Cina sebetulnya, kerahnya. Atau jas yang dipakai oleh Bang Claudius ini apakah memang berbau Western? Misalnya para kiai pun sudah mulai banyak yang pakai jas misalnya. Jadi saya kira cara kita berpakaian, cara kita mengkonsumsi makanan, cara kita kemudian berinteraksi, itu sekarang sudah sangat cair. Sehingga menjadi hal yang aneh kalau selalu ingin dibenturkan. Karena itu dialog-dialog antar agama, dialog-dialog antar komunitas, kami lakukan di sini di Australia dan di New Zealand, hubungan baik dengan pemerintah Australia, dengan berbagai komunitas Muslim yang berbeda, dari Afghanistan ada, dari Lebanon ada, dari India ada, Bosnia, Turki, banyak sekali komunitas-komunitas imigran di sini. Itu juga harus kita tetap berdialog dengan mereka. Karena jangankan antara budaya kita dari komunitas Indonesia dengan budaya Australia,
dengan budaya Turki, dengan budaya Bosnia, Lebanon, Afghanistan saja berbeda kan, Bang. Ya. Maka kemudian Australia ini sebagai negeri imigran menjadi miniatur, saya kira terjadinya pertemuan antar budaya. Gus, kita lanjut di segmen berikut. Terima kasih, masih bersama Gus Nadir. Gus Nadir, saya tertarik tadi Gus Nadir sempat menggarisbawahi tentang bentrokan budaya ya. Saya teringat ada seorang ilmuwan, Samuel Huntington, yang pernah menulis tentang The Clash of Civilization ya. Ini apakah masih mengemuka bentrokan antara budaya Barat sama Islam di Australia dan Selandia Baru, atau ini sebenarnya hanya teori nih, Pak? Saya kira, Bang, ya, yang terjadi adalah the clash of ignorance. Jadi benturan terhadap orang-orang yang tidak paham, atau tidak mau paham, atau gagal paham memang. Nah, sementara kalau terjadinya pertukaran informasi, terjadinya pertukaran budaya, kita masing-masing komunitas itu tidak hidup terisolir dari budaya lainnya, maka kemudian yang terjadi bukan benturan, yang terjadi adalah semacam pertukaran gagasan, semacam asimilasi, semacam dinamika antara berbagai budaya. Dan itu yang kita lihat, misalnya kalau kita jalan ke Melbourne atau ke Sydney, di sepanjang jalan itu banyak sekali ada restoran India, Meksiko, ya, restoran Indonesia, dan lain-lain lainnya. Maka pertanyaan yang selalu saya ajukan kepada kalangan penduduk Australia di sini adalah, kalau Anda memilih restoran India, memakan restoran India, misalnya, apa sih dasarnya apa? Kenapa Anda milih India ketimbang Thailand atau Meksiko misalnya? Nanti jawabannya akan menarik. Dari riset yang saya lakukan, ternyata mereka menganggap bahwa banyak alasan. Ada alasan karena kesehatan, ada alasan karena budget, ya, atau juga ada alasan karena mereka ternyata lebih familiar, pernah berkunjung ke India misalnya, ketimbang berkunjung ke Thailand dan seterusnya. Sehingga saya tanya kembali, apakah kemudian ketika Anda makan kari India, Anda hanya menganggap itu sebagai sebuah makanan saja, atau itu adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya India? Kalau kita makan gado-gado, gitu, Bang, apakah itu hanya karena kita senang dengan gado-gadonya saja, pedasnya mantap gitu misalnya, atau karena kita mengapresiasi beda antara gado-gado dengan gulai tunjangnya orang Padang misalnya. Nah, disitulah kemudian terjadi dialog yang menarik, bahwa sebagian ada menganggap ya makanan itu ya makanan, bahasa itu ya bahasa, pakaian itu ya pakaian. Sementara ada lagi yang berwawasan lebih luas menganggap bahwa, loh, saya menikmati berbagai makanan yang berbeda, mendengar bahasa yang berbeda, ketemu dengan orang yang berbeda, itu adalah bagian dari karakter kemanusiaan kita, di mana kita ingin mengenal orang lain, di mana kita ingin bergaul. Karena itu saya kira di sini yang paling penting, kuncinya adalah budaya itu bukan dibenturkan, tetapi budaya itu harus dilenturkan. Jadi kita tidak boleh rigid dan merasa bahwa ya pokoknya ini budaya saya menolak yang lain. Kalau tidak ikuti cara saya, tidak ikuti cara saya bergaul, tidak ikuti cara saya makan, minum, berinteraksi, maka kamu bukan bagian dari saya. Nah, ini budaya ini akan dibenturkan terus. Tapi kalau budaya ini kita lenturkan, maka Anda tidak perlu harus mengikuti budaya saya, dan kita tetap bisa berkawan dengan baik. Nah, ini yang saya kira yang miss dari teori Clash of Civilization-nya Profesor Samuel Huntington itu, Bang. Ya, ini kalau kita lihat konteks Amerika ya, di era Trump ini kan Islamofobia cukup mengemuka ya, Gus Nadir ya. Apakah Gus Nadir melihat ini lebih disebabkan setelah peristiwa 9 September atau sebenarnya akarnya sudah dari dulu ya, tinggal ada triggernya? Ya, saya kira memang Islamofobia di satu sisi, dan di sisi lain ada Western phobia, itu juga satu hal yang kita harus akui keberadaannya. Jadi ada memang orang-orang yang tidak mau terbuka dengan budaya dan pemahaman lain. Yang terjadi adalah ketakutan-ketakutan. Tapi juga harus kita akui, kadangkala ketakutan atau fobia tadi itu muncul akibat perilaku buruk sebagian orang memang. Jadi misalnya, kalau waktu saya tanya kepada para mahasiswa saya kenapa mengambil kelas Islamic Law atau hukum Islam yang saya ajarkan di Monash University, salah satu jawaban dari mereka adalah karena kalau kami baca media di Barat itu, Islam itu kok jelek semua ceritanya, gitu kan? Nah, karena itu kami ingin tahu sebenarnya seperti apa sih, masa sih
1 miliar penduduk Muslim ini semuanya jelek semua gitu kan. Nah, rasa ingin tahu ini yang kemudian harus kita jawab dengan kita berikan informasi yang benar. Nah, saya melihat bahwa di era Presiden Donald Trump, fokus mereka adalah kan untuk membuat Amerika great again, Amerika berjaya kembali begitu. Nah, akibatnya adalah fokusnya pada internal mereka. Jadi melihatnya ke dalam, ketimbang melihat keluar, ketimbang merangkul yang keluar. Misalnya begini Bang, bagaimana misalnya ternyata Donald Trump yang menurut sebagian pihak misalnya dianggap rasis, anti-Islam, tapi ternyata 70 juta orang mendukung dia di pemilu kemarin. Terlepas bahwa dia dinyatakan kalah, tapi cukup besar yang masih mendukung gitu. Apakah kita berani mengatakan 70 juta orang Amerika itu rasis semua, atau anti-Islam semua? Kan tentu tidak bisa begitu kan Bang. Ternyata misalnya bahwa kebijakan-kebijakan Donald Trump yang membatasi imigran masuk, termasuk imigran dari Timur Tengah, itu membuat orang-orang Amerika di akar rumput itu senang. Karena mereka tidak lagi bersaing untuk mencari pekerjaan dengan para imigran itu. Jadi ada rasa bahwa orang imigran datang ini merebut wilayah pekerjaan mereka. Dan mereka tidak bisa bersaing. Nah, sehingga kalau buat kita di luar melihat bahwa Donald Trump ini rasis, anti-imigran. Tapi untuk orang-orang di Amerika di rakyat bawah, justru Donald Trump itu telah membuka lapangan pekerjaan yang banyak, menguatkan ekonomi Amerika. Dan ini kan masalah cara pandang akhirnya. Gitu. Apakah ini dianggap Islamofobia di satu sisi, atau ini justru untuk mengkonsolidasikan ekonomi mereka sendiri. Cara pandang ini akan menentukan sikap-sikap kita, Bang. Gus, kita lanjut di segmen berikut. Jangan dengan Gus Nadir. Gus, kalau kita dengar janji Joe Biden ya, bahwa salah satunya dia akan membuka kembali izin masuk bagi warga sebagian negara muslim yang di era Trump itu dicabut. Nah, bagaimana Gus memaknai komitmen ini? Ya, saya kira secara global memang tidak bisa lagi sebuah negara, apalagi sekelas Amerika, itu menutup diri dari negara-negara lain. Nah, tidak bisa kemudian kita hidup sendirian di dunia ini. Karena itu ketika Joe Biden misalnya membuka ruang-ruang dialog dengan komunitas Muslim di Amerika, maupun membuka ruang dialog dengan para pemimpin Muslim di berbagai belahan dunia lainnya, saya kira itu sebuah sinyal bahwa era keterbukaan yang selama ini hilang dalam 4 tahun terakhir di Amerika itu bisa dibuka kembali. Nah, itu merupakan peluang untuk masing-masing pihak untuk kembali melanjutkan dialog yang sempat terputus, kembali melanjutkan upaya saling belajar demi memperluas wawasan kita dan juga melanjutkan peradaban dunia ini secara damai, Bang. Apakah ini juga semacam sinyal bahwa kebijakan luar negeri Amerika tentang Israel dan Palestina pun akan ikut berubah ya? Saya tidak tahu pasti apakah memang akan terjadi perubahan yang dramatis atau tidak. Karena kita tahu misalnya ini semua adalah politik tingkat tinggi. Misalnya Benyamin Netanyahu itu kan sangat dekat dengan Donald Trump. Tapi ketika kemudian Donald Trump masih belum mengaku kalah, sementara Joe Biden sudah dianggap menang, sudah ada ucapan selamat dari Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, kepada Joe Biden. Nah, padahal sebelumnya Benyamin Netanyahu sangat dekat dengan Donald Trump. Saya kira itu politik tingkat tinggi, karena Israel juga tidak mau dianggap kemudian tidak mendukung kebijakan Joe Biden berikutnya selaku Presiden Amerika. Jadi asas formal legalitas kan kita pakai. Karena itu saya kira apakah kemudian Joe Biden akan mengembalikan kedutaan besar Amerika pada posisi yang semula, tidak lagi di Yerusalem misalnya, seperti yang sudah dilakukan oleh Donald Trump, saya masih belum melihat tanda-tanda ke arah sana. Yang terjadi adalah sekarang berbagai kepentingan di tingkat global akan dibaca dengan baik oleh Joe Biden, dan saya kira di sini justru ada peluang untuk mendialogkan itu, dan Indonesia punya peluang besar sebetulnya, Bang, untuk memainkan peranan yang sangat strategis di tengah sinyal-sinyal yang sangat positif ini sebetulnya. Itu bagi umat Muslim dunia, apakah memindahkan lagi ibu kota dari Yerusalem ke Tel Aviv itu sebagai suatu terobosan yang bagus dan yang ditunggu-tunggu?
Saya kira itu adalah sebuah sinyal untuk melanjutkan dialog yang sebelumnya sempat terputus, yaitu bagaimana dunia mengakui ada two states, gitu ya, ada pengakuan untuk hidup berdampingan, khususnya mengenai kota suci seperti Yerusalem, di mana 3 agama besar menjadikan ini sebagai sebuah kota suci. Jadi kalau itu dianggap sebagai sebuah kota yang netral, kota yang harus dijaga bersama, tentu itu akan sebuah sinyal yang sangat baik untuk perdamaian. Tapi kalau dipakai untuk sebagai klaim bahwa ini hanyalah milik kelompok tertentu yang sedang berkuasa, saya kira perdamaian dunia masih jauh dari harapan nanti, Bang, ya. Dibutuhkan kebijakan dan kearifan bersama, saya kira, untuk melakukan ini. Itu untuk Indonesia, kalau nanti benar-benar setelah selesai kasus hukum Joe Biden yang terpilih dan memang orientasinya berubah, itu apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia supaya lebih mendekatkan terutama dialog antara Muslim sama Amerika? Saya kira yang modal terbesar utama Muslim Indonesia adalah bahwa demokrasi dengan Islam itu bisa berjalan beriringan di Indonesia. Sementara kalau kita lihat Arab Spring, ya, demokrasi di Timur Tengah itu kan gagal total. Jadi hembusan Arab Spring ternyata tidak bisa membuat negara-negara Timur Tengah menjadi semakin demokratis, malah menjadi semakin Islamis mereka. Eksperimentasi demokrasi dan Islam di Indonesia berjalan dengan baik, dan ini modal untuk mengatakan kepada Amerika bahwa Indonesia merupakan contoh di mana negara berpenduduk Muslim terbesar, tapi mampu melakukan pemilu dengan baik, tidak ada pertumpahan darah, ya, terlepas dengan berbagai kekurangan yang ada karena tidak ada sistem yang sempurna. Tapi kita jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah. Dan ini modal untuk menunjukkan bahwa meskipun Indonesia jauh dari Timur Tengah, tetapi bahwa kita justru tidak akan terlibat dengan konflik yang ada, sehingga suara kita harus lebih didengar. Dan ini saya kira peranan yang bisa dimainkan dengan ciamik oleh pemerintah kita, untuk menunjukkan bahwa dunia Islam bisa kita wakili, dan pada saat yang sama kepentingan negara-negara demokrasi di dunia ini juga bisa kita wakili. Dan ini penting untuk dimainkan, saya kira. Itu bagaimana konkretnya supaya bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia? Sebab selama ini kan itu hanya given, ya, jumlah penduduk, tapi posisi tawarnya yang harus lebih, supaya kita bisa memberikan tekanan kepada Amerika. Ya, saya kira makanya bukan jumlah penduduknya yang kita angkat, tetapi bahwa eksperimentasi demokrasi di Indonesia dengan segala kekurangannya ternyata mampu menjadi role model untuk dunia Muslim. Dan ini yang saya kira harus terus disampaikan di ruang publik, di mana saya juga sebagai akademisi di Australia juga seringkali menyampaikan itu di ruang-ruang akademik internasional, bahwa Indonesia patut dijadikan rujukan, karena selama ini Turki menjadi rujukan karena Turki adalah tempat di mana khilafah terakhir. Begitu juga Mesir menjadi rujukan karena di sana ada Universitas Al-Azhar, Kairo. Saudi Arabia menjadi rujukan karena ada 2 kota suci Mekah dan Madinah. Nah, mereka selalu bertanya, Indonesia ada apa? Nah, saya katakan bahwa justru Indonesia adalah eksperimentasi dari demokrasi dan Islam yang paling berhasil sejauh ini di muka bumi. Jadi karena itu ini harus menjadi kepercayaan diri buat para diplomat kita, buat para akademisi kita dan para aktivis untuk kemudian mengangkat isu-isu ini. Dan tentunya secara konkret kita harus merespon isu-isu global. Kita harus merespon apa yang terjadi di India, di Myanmar, misalnya di Palestina, dengan cara-cara diplomasi cerdas dan juga dengan memanfaatkan jaringan akademisi, jaringan ulama, jaringan aktivis yang sudah kita bina selama ini. Jadi tidak hanya semata-mata jaringan antara G2G, pemerintah dengan pemerintah, tapi di luar itu juga harus digunakan. Misalnya saya kira perlu pemerintah Indonesia mengirim Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Umum PBNU ke Timur Tengah untuk menjelaskan bahwa Indonesia layak untuk dijadikan role model, misalnya. Begitu juga para akademisi ternama kita dari berbagai kampus top di Indonesia bisa dikirim ke
ke Amerika, ke Eropa untuk menjelaskan bagaimana eksperimentasi demokrasi di negeri Muslim terbesar ini berjalan dengan sangat baik. Ya. Ini perlu kerjasama antara kita, Bang, memang. Ya. Gus, kita lanjut di segmen berikut. Dalam negeri sendiri masih saja ada dialektika wacana untuk menjadikan negara kita dasarnya pada khilafah ya. Ini bagaimana ini bisa kita kelola sehingga benar-benar kita bisa disebut menjadi role model? Jadi yang menarik ketika terjadi gagasan untuk kembali ke khilafah di tanah air yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia misalnya, yang menarik adalah yang paling keras bersuara menolak justru adalah para ulama kita sendiri. Jadi sudah sepakat itu baik dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, semuanya menolak sistem khilafah. Nah ini luar biasa. Jadi ditolak bukan karena tekanan Barat, ditolak bukan karena Amerika dengan Inggris mengirimkan pasukannya ke sini seperti yang terjadi di Irak, di Afghanistan misalnya, gitu ya. Tapi ditolak karena internal umat sendiri menganggap sudah tidak zamannya lagi untuk menerapkan sistem khilafah. Nah ini yang saya katakan bahwa dunia Barat dan dunia Islam harus belajar menjadikan sebuah role model bahwa ini ternyata yang menolak adalah kalangan ulama sendiri. Saya sendiri misalnya menulis buku Islam Yes, Khilafah No untuk menjelaskan bagaimana absurdnya ide untuk kembali ke sistem khilafah zaman lalu. Nah ini muncul dari internal kita sendiri, gitu, tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak luar untuk melakukan dialektika ini, saya kira, Pak. Kalau kita bicara khilafah sudah dilarang secara resmi, tapi mungkin gagasan ideologisnya itu kan tidak pernah mati, mungkin tetap akan berkembang ya. Bagaimana Gus Nadir melihat ini supaya secara gagasan bisa dihilangkan? Nah, ini yang kemudian saya lihat bahwa tidak cukup kita hanya berhenti melarang Hizbut Tahrir Indonesia saja. Satu sisi kita tidak bisa melarang sebuah ide atau sebuah gagasan tentang khilafah. Tetapi anggota-anggota HTI yang sudah menyelusup kemana-mana, ke kalangan militer, kalangan pemerintah, kalangan kampus, BUMN, kementerian, nah ini mau diapakan? Satu sisi kita tidak mau memperlakukan mereka seperti Orde Baru memperlakukan anggota-anggota PKI misalnya. Pada sisi lain kita juga tidak mau membiarkan begitu saja sehingga mereka organisasinya dibubarkan tapi terus merongrong kedaulatan negara kita. Terus terang di sini saya melihat pemerintah mati gaya untuk menghadapinya. Nah akhirnya muncullah berbagai politisasi agama di tanah air dan muncullah kemudian upaya-upaya untuk kelompok mayoritas menjadi sewenang-wenang gitu ya. Dan ini tidak bisa menjadikan Indonesia meningkatkan kualitas demokrasi. Bahwa tadi sudah menjadi role model itu benar. Tapi bagaimana kualitas demokrasi kita terus meningkat. Nah, ini tidak bisa kita lakukan kalau kita mati gaya, kita kehilangan ide dan gagasan untuk menghadapi kelompok-kelompok itu tadi. Mati gaya ini karena memang takut, tak berdaya, atau karena justru mau menggunakan ini untuk jadi kendaraan politik? Nah itu Bang, persoalannya adalah saya melihat sejumlah elemen di pemerintah menjadikan isu-isu keagamaan ini, apakah itu khilafah ataupun tadi politisasi agama ya, itu dalam kacamata politik. Nah, sementara bagi saya ini adalah pertarungan ideologi. Nah kalau pendekatannya politik, maka kesannya adalah mereka akan dirangkul karena kita butuh suara mereka. Atau nanti kalau dirangkul di saat pilpres atau pileg nanti mereka bisa mendukung kita. Atau misalnya di tingkat nasional mereka dihabisi dalam secara politik gitu ya. Tapi di daerah ternyata banyak sekali partai-partai nasionalis sekuler yang justru bergandengan mesra dengan calon-calon dari partai-partai yang itu tadi. Nah ini jadi pertanyaan. Karena itu saya menganggap bahwa jangan kita selalu melihat ini dari sudut politik. Ini berbahaya buat kelangsungan NKRI. Karena itu kita harus melihat dan bisa memilah mana yang merupakan harus dihadapi dalam level pertarungan ideologi dan mana yang memang hanya merupakan ecek-ecek manuver politik belaka. Gus Nadir melihat konservatisme
Islam, katakanlah tidak hanya Islam, di seluruh dunia juga lagi mengemuka fenomena konservatisme agama ya, Kristen, Katolik juga ada ya. Nah di Islam sendiri apakah konservatisme ini sudah pada tahap yang merasakan atau ini masih dalam konteks yang bisa dikendalikan? Saya kira dialektika antara kelompok yang konservatif dengan kelompok moderat itu akan terus berlangsung sepanjang masa. Karena berada pada tataran gagasan. Nah, kalau hanya berada pada tataran gagasan, tidak ada masalah, Bang. Kita bisa dialog. Mereka bikin buku, saya bikin buku. Mereka tampil di seminar, kita bisa dipanelkan, kita bisa saling bantah secara argumentatif. Tapi kalau sudah menjadi sebuah gerakan politik, nah ini jadi persoalan. Jadi ketika konservatismenya mereka itu menjelma menjadi sebuah gerakan politik untuk kemudian merubah ideologi negara, ini yang tidak lagi bisa dilawan hanya dengan diskusi-diskusi saja. Gitu. Hanya dengan ngopi-ngopi di kafe saja tidak bisa. Harus ada langkah yang strategis dan taktis dari pemerintah untuk menghadapi ini agar tidak dengan tangan besi seperti Orde Baru, tapi juga tidak kebablasan. Karena orang-orang gerakan politik konservatif ini mereka sebetulnya adalah penyelundup demokrasi. Mereka anti dengan demokrasi, tapi memanfaatkan ruang yang diberikan demokrasi. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan bersama. Apakah Gus Nadir melihat fenomena Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab ini adalah bagian dari fenomena konservatisme? Kita bahas di segmen berikut. Melanjutkan yang tadi, apakah Gus Nadir melihat fenomena Front Pembela Islam ini ada keterkaitannya dengan konservatisme? Ya, saya kira memang secara pemahaman keagamaan, kawan-kawan dari FPI atau Front Pembela Islam ini memang termasuk kalangan konservatif. Konservatif tidak berarti harus radikal, Bang, ya, gitu ya. Ini harus diklarifikasi gitu. Tapi bahwa mereka memahami agama lebih dalam konteks hitam dan putih. Nah, tetapi menjadi concern kita adalah seperti saya bilang tadi, kelompok konservatif selalu ada di mana-mana. Tetapi yang kita lihat bagaimana pemerintah memberikan sinyal yang tidak jelas menghadapi FPI ini. Sebentar dikatakan bahwa izinnya tidak akan diperpanjang, izinnya sudah habis, izin keormasannya. Sebentar lagi ada yang mengatakan bahwa ini tidak masalah, sudah tidak asal lagi bisa diperpanjang. Ini yang sebetulnya menjadi persoalan. Didiamkan, apakah karena ada pertimbangan politik, ya, atau kemudian atau apa? Ini yang menjadi tanda tanya publik. Ya. Nah, kan itu saya melihat bahwa FPI juga sudah bertransformasi, tidak hanya sekedar menjadi ormas yang dianggap sebagai penjaga moral, ya, dengan sweepingnya, dengan segala macam aktivitasnya, tapi belakangan ini sudah masuk ke wilayah politik. Nah, saya mendorong kawan-kawan FPI yang memang ingin terlibat di kaca politik untuk membuat saja partai. Jadi dengan kemudian membuat partai, apakah namanya partai FPI atau apapun namanya, maka akan menjadi jelas arahnya, dan kemudian juga bertarung lewat mekanisme demokrasi untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Ketimbang kemudian melanjutkan perjuangan demokrasi di jalanan, maka saya menyarankan agar akan lebih terhormat kalau kemudian mereka menyalurkan gagasannya lewat demokrasi di parlemen. Ya. Nah, ini menjadi saran yang saya kira langkah kompromi, bahwa mereka bisa tetap menjaga moral dengan pemahaman yang kita bilang konservatif tadi, tapi juga mereka juga bisa disalurkan syahwat politiknya melalui mekanisme yang tepat. Tapi terlepas dari politik ya, kalau kita bicara revolusi akhlak versi FPI itu kan cukup bagus kalau saya lihat, itu melawan kesoliman, melawan korupsi. Nah, dalam konteks seperti ini mestinya ini bisa diterima kan, Gus? Ya, saya kira memang kita harus sepakati dulu revolusi akhlak yang dimaksud itu seperti apa. Jangan kemudian hanya menjadi klaim saja. Misalnya saya memahami bahwa revolusi akhlak itu yang paling utama adalah kita harus saling memaafkan. Ada rekonsiliasi di sana. Tidak perlu lagi kita melanjutkan pertikaian dengan dendam politik. Jadi yang pertama itu harus saling memaafkan. Yang kedua, jelas bahwa kalau kita bicara kata akhlak, ini adalah terminologi dalam keagamaan, maka akhlak yang kita maksud ini harus ada benchmarknya, yaitu harus mengikuti kesantunan,
dan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi itu ulas asih, lisannya tidak sering mencaci, tidak gemar melaknat, tidak memaki kanan kiri, menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ini akhlak. Nah, yang ketiga, saya kira juga revolusi akhlak itu artinya harus berkata benar. Kalau jika benar, kalau salah ya salah. Jangan karena kelompok sendiri maka dibenarkan, sehingga kemudian menganggap kalau ulama tersandung kasus hukum, wah ini kriminalisasi ulama. Loh, apakah kita ingin makan kriminal? Kan ini jadi persoalan. Nah, jadi kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Kalau ada kasus hukum ya hadapi dengan gentle, ikuti semua mekanisme hukumnya. Itu revolusi akhlak. Tapi kata revolusi akhlak sendiri ini juga sebetulnya bermasalah, bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri membangun akhlak ini butuh 22-23 tahun. Sementara revolusi itu artinya kan ingin cepat. Nah, sementara akhlak ini bukannya sekedar apa yang kita tulis, tapi ada perilaku. Nah, ini tidak bisa dalam satu malam bisa kita lakukan. Nah, karena itu saya menganggap kalau memang ada revolusi akhlak, apalagi kalau hanya ingin dianggap lawan dari revolusi mentalnya Pak Jokowi misalnya, yang dimana dua-duanya bermasalah menurut saya. Revolusi mental tidak kelihatan, revolusi akhlak juga tidak jelas maunya apa. Kalau memang jelas ya tentu diwujudkan dalam bentuk kurikulum pendidikan yang diubah, kemudian di birokrasi yang disederhanakan, kemudian juga relasi kita kita harus perbaiki. Dan paling gampang sebetulnya dalam masa COVID ini, Bang Claudius, untuk melihat revolusi akhlak ataupun revolusi mental, patuhkah pada protokol kesehatan? Itu saja kita lihat. Kalau itu patuh, maka itu bagian dari revolusi mental ataupun revolusi akhlak. Itu ada nggak benang merahnya kalau kita tarik revolusi mental atau akhlak dengan konsep rahmatan lil alamin? Ya, jadi yang menarik bahwa rahmatan lil alamin yaitu bukan rahmatan lil muslimin. Jadi harus rahmat untuk semesta. Nah, jadi bukan hanya pada manusia, apalagi hanya orang Islam, tapi juga pada hewan, binatang, dan pada alam semesta. Maka isu yang dipakai bukan hanya sekedar kafir atau non kafir, gitu. Tetapi bagaimana umat Islam juga terlibat dalam persoalan global climate misalnya. Umat Islam juga terlibat dalam persoalan keadilan, dalam persoalan ketimpangan sosial. Itu bagian dari Islam rahmatan lil alamin. Nah, karena itu saya ingin bahwa revolusi akhlak kalau ingin ditempatkan dalam konteks Islam yang rahmatan lil alamin, maka seharusnya relasi antara muslim dengan non muslim, relasi antara warga negara dengan orang Islam, relasi antara kita dengan hak asasi manusia, dengan hak asasi binatang ataupun dengan alam semesta, ini juga harus diperbaiki. Jangan kemudian ada klaim revolusi mental dari PKI, revolusi akhlak dari Islam, gitu, terus dibenturkan lagi. Nah, ini tidak baik. Saya ingin memberikan satu contoh. Ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari kalimat ini saja sudah sangat berakhlak. Nabi tidak mengatakan bahwa akhlak orang lain jelek. Nabi mengatakan bahwa aku ingin menyempurnakan. Jadi sudah baik yang kalian lakukan, tapi aku ingin menyempurnakannya dengan akhlak yang mulia. Jadi kalimat yang dipilih saja sudah menunjukkan akhlak. Tapi kalau kita katakan ingin revolusi akhlak, karena ingin melawan revolusi mental yang dari PKI, ini belum sudah ngajak ribut, gitu kan? Ini belum sudah tidak mencerminkan akhlak, gitu, saya kira gitu. Jadi revolusi mental atau akhlak itu tidak perlu dengan jalan kekerasan ya, Gus Nadir? Ya, betul. Dan melibatkan semua pihak. Tidak bisa kemudian revolusi akhlak ini hanya milik FPI semata, atau milik Muhammadiyah, milik NU, milik MUI. Ini milik semua. Karena kita bicara pada tataran yang abstrak sebetulnya akhlak. Ini sangat universal. Etika, adab, ya, tata krama, sopan santun, ini kan bagian dari budaya kita. Jadi akhlak itu juga berkaitan dengan adat istiadat, berkaitan juga dengan tradisi kita. Karena itu kita harus merangkul semua pihak untuk membicarakan ini. Ini terakhir saya ingat salah satu kampanye Joe Biden sebelum Pilpres itu beliau mengatakan bahwa barang siapa melihat kemunkaran itu ubahlah dengan tindakan, dengan tangan, bila belum sanggup lakukanlah dengan lisan, dan apabila masih juga belum sanggup ubahlah dengan hati. Ini bagaimana menerjemahkannya dalam konteks keindonesiaan dan global? Ya, jadi tugas kita itu hanyalah untuk menyampaikan yang mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak bisa memaksa orang lain kemudian untuk mengamalkan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran.
Karena itu kita sampaikan dengan lisan. Kita sampaikan dengan tangan dulu, sampai dengan tangan. Dengan tangan ini artinya bukan kita tabokin, kita pukulin begitu kan, tapi dengan kekuasaan yang kita miliki, dengan cara-cara yang baik, ya, penegakan hukum, ya ini dengan tangan. Nah, kalau kemudian tidak bisa, maka kemudian dengan lisan kita sampaikan, kita dakwahi, kita ajak dengan baik, bukan kemudian kita ejek, kita rangkul, bukan kita pukul, ya. Nah, kita tuntun, bukan malah kita permalukan sehingga menjadi tontonan. Kalaupun itu tidak bisa, kemudian kita cukup hati kita menolak, hati kita tidak bisa menerima tindakan kezaliman maupun perilaku yang tidak baik. Bukan kemudian kita disuruh perang, bukan kemudian kita disuruh habis-habisan hidup dan mati. Tidak, tugas kita sudah kita laksanakan, sampaikan dengan kekuatan yang ada, bil yad, bil lisan, dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan hati. Yang minimal hati kita menolak kejelekan yang ada di sekitar kita. Ya. Dan kita berarti kan tidak akan ikut-ikutan berbuat jelek, berbuat perilaku tercela itu. Ya. Gus Nadir, terima kasih banyak atas pencerahannya. Sama-sama, Bang. Ya.